Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya ain sad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa yang telah membuat kita mentaati perintahnya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa juga yang membuat kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta meneladani apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, mana yang diperintahkan Allah dan mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita alhamdulillah pada bulan ini bertemu kembali dengan bulan Rabiul Awal, dan insyaallah bertepatan dengan hari Selasa depannya insyaallah. Namun pemerintah mengajukan memundurkan tanggal kelahirannya atau pelaksanaannya jadi tanggal 20. Enggak masalah. Yang terpenting pada bulan Rabiul Awal ini ada beberapa peristiwa yang terjadi. Di antaranya yang pertama adalah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua hijrahnya ke Madinah, dan yang ketiga wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini terjadi juga di bulan Rabiul Awal atau pada bulan Maulid. Tiga peristiwa inilah
insya Allah yang menjadi pengingat kita dalam khutbah Jum'ah kali ini. Rabiul Awal adalah bulan Maulid, bulan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, juga bertepatan dengan hari Isnin atau hari Isnin, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahumullah dalam Sirah Nabawiyah. Ibnu Abbas radhiyallahu an meriwayatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada hari Senin, diangkat menjadi Nabi juga hari Senin, wafat juga pada hari Senin, keluar hijrah dari Makkah menuju Madinah itu juga pada hari Senin. Dan pengangkatan Hajar Aswad yang berada di Makkah itu juga pada hari Senin. Ini diriwayatkan oleh riwayat Ahmad dan Tabrani dalam Al-Kabir. Ada beberapa riwayat yang mengisahkan terjadinya sejumlah keajaiban ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Yang pertama diantaranya jatuhnya 14 balkon dari istana Kisra. Yang kedua padamnya api yang disembah oleh orang-orang Majus. Yang ketiga hancurnya gereja di sekitar Danau Safah setelah sebelumnya danau itu surut. Namun Syekh Muhammad Al-Misri dalam sirah Rasulullah SAW menjelaskan bahwa 3 peristiwa itu tidak berdasarkan landasan yang kuat, jadi tidak sahih. Namun ada keajaiban di saat kelahiran Rasulullah SAW yang bersumber dari hadis dan sahih. Kata Syekh Mahmud Al-Misri adalah ibunda Nabi melihat cahaya keluar dan menyinari istana-istana Romawi di negeri Syam saat Rasulullah SAW dilahirkan. Rasulullah SAW bersabda, "Aku adalah doa ayahku Ibrahim." Kabar gembira Nabi Isa, dan ibuku melihat cahaya keluar darinya menerangi istana-istana di Syam. Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Ibnu Rajab rahimahumullah mengatakan terkait hadis ini, keluarnya cahaya saat lahirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah indikasi, sebuah pertanda atas apa yang akan datang bersamanya, yaitu cahaya yang dijadikan petunjuk, cahaya yang dijadikan pedoman oleh penduduk di muka bumi ini, dan hilangnya kesyirikan, yang mana pada sebelum kelahiran Rasulullah SAW kesyirikan merajalela di mana-mana. Begitu Rasulullah SAW dilahirkan, maka semuanya hampir menjadi Muslim. Karena apa? Ternyata dalam waktu 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari setelah kelahiran Rasulullah SAW, setelah Rasulullah diutus menjadi seorang Rasul, cahaya tauhid benar-benar tersebar di muka bumi, terutama di Jazirah Arab pada waktu itu. Dan sampai dengan detik ini insya Allah tidak kurang dari 1,7 miliar orang telah menjadi Muslim, yang setiap harinya bertambah. Bahkan untuk saat ini kebanyakan orang-orang yang pada masuk Islam adalah dari luar negeri kebanyakan. Kalau di negeri kita terbalik,
orang-orang yang sudah muslim pada terbalik menjadi orang-orang Nasrani. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Padahal cahaya kebenaran sudah sangat jelas, tapi masih saja ada orang-orang berpikiran hanya memikirkan kehidupan duniawinya saja. Demi mementingkan duniawi, mereka menghalalkan segala cara, sehingga menggadaikan keimanan kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang berikutnya adalah pada bulan Rabiul Awal adalah hijrahnya ke Madinah. Bulan Rabiul Awal ini terjadi juga ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Di saat semua telah berhijrah menuju ke Madinah, tinggallah beliau bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau menunggu firman dari Allah Subhanahu wa taala, menunggu perintah kapan berangkatnya. Setelah turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka beliau berdua berangkat menuju ke Madinah. Namun sebelum berangkat, ada salah seorang sahabat yang menggantikan beliau di tempat tidurnya untuk mengecoh keadaan atau kondisi Rasulullah SAW, yaitu sahabat yang namanya Ali bin Abu Thalib, menggantikan di tempat tidurnya, yang saat itu adalah dalam kondisi akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka pada malam itu Rasulullah SAW dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berdua menuju Madinah melalui jalan yang lain, yang biasanya melewati jalannya lurus, ini berbalik, memutar arah. Karena tujuannya apa? Agar tidak bertemu dengan orang-orang yang sedang mengejar beliau, yaitu orang-orang kafir Quraisy. Sehingga Rasulullah SAW bersama dengan Abu Bakar mampir di Gua Thur, ya, atau bersembunyi di dalam Gua Thur terlebih dahulu untuk mengamankan diri dari pengejaran orang-orang kafir Quraisy. Ibnu Katsir rahimahumullah menerangkan bahwa Rasulullah SAW tiba di Madinah juga bertepatan dengan tanggal 12 bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid. Yang berikutnya, bulan Rabiul Awal juga adalah bulan di mana wafatnya Rasulullah SAW. Profesor Dr. Ali Muhammad As-Solabi di dalam bukunya Sirah Nabawiyah menjelaskan bahwa beliau wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah pada umur 63 tahun. Kaum muslimin tentu sangat sedih. Hingga Anas radhiyallahu anhu mengatakan, saat Rasulullah SAW tiba di Madinah, itulah hari yang menyinari segala sesuatu, dan saat beliau wafat, itulah hari yang membuat segalanya menjadi gelap gulita. Menjelang beliau wafat, yang paling beliau fikirkan bukanlah harta, bukanlah istri, melainkan umatnya. Maka sebelum meninggal dunia, apa yang beliau ucapkan? Ummati, ummati. Beliau sangat mengkhawatirkan umatnya, umat yang selama ini beliau bela, umat yang selama ini beliau perjuangkan, umat yang selama ini senantiasa dibinanya, dan umat yang selama ini dikasihinya. Inilah bentuk cinta Rasulullah SAW kepada kita, kepada umat Islam pada umumnya, dan pada khususnya kepada muslim-muslim yang ada di muka bumi sampai dengan saat ini. Kelahiran Rasulullah SAW adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Sebelum beliau diangkat menjadi seorang rasul, beliau sudah memikirkan tentang umat. Kenapa sebelum Rasulullah lahir orang pada tersesat? Banyak penindasan dan tatanan kehidupan masyarakat yang kacau balau dan karut marut. Dan setelah beliau diangkat menjadi seorang rasul, sejak saat itulah beliau senantiasa berjuang menyelamatkan umatnya dari kejahiliahan, dari kebodohan, dari kegelapan, dari kesesatan yang menjebloskan mereka ke dalam neraka jahanam. Allah menggambarkan kecintaan dan kasih Rasulullah SAW seperti difirmankan dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat yang ke-128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum haris 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasih lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Begitu berat terasa oleh beliau penderitaan umat sehingga beliau tersedia menebus dan meringankan penderitaan itu. Misalnya saat sakaratul maut yang demikian berat, saat menjelang wafatnya Rasulullah SAW, Fatimah radhiyallahu anha putri beliau bertanya, apakah sakaratul maut itu sakit wahai Rasul, wahai ayahanda? Rasulullah justru minta kepada Allah agar kita sakitnya tidak terlalu sakit, sakitnya biar ditanggung oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika kita sakaratul maut itu sebagian sudah diminta oleh Rasulullah SAW sebelum Rasulullah wafat. Ketika nyawanya dicabut itu kan sakitnya luar biasa, sehingga ketika Rasul tadi ditanya oleh Fatimah, oleh putri beliau, beliau sangat ketakutan atau sangat kesakitan sehingga beliau sampai minta kepada Allah agar umatnya jangan ditimpakan kesakitan ketika akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Andaikan beliau tidak menanggung sakaratul maut umatnya, tentu sakaratul maut yang dirasakan benar-benar sangat menyiksa, berlipat-lipat ganda rasa sakit sakaratul mautnya. Namun demi umatnya Rasulullah SAW sanggup dan mau menanggung itu semua. Beliau sangat menginginkan keimanan dan keislaman di muka bumi ini. Peristiwa yang paling menyakitkan beliau terjadi Taif saat itu dalam kondisi sedih karena ditinggal oleh istri tercinta Khadijah radhiyallahu anha dan paman beliau Abu Thalib, sang pembela serta permuat sengit kepada kafir Quraisy. Sepeninggal keduanya Rasulullah SAW berdakwah ke Taif. Di Taif bukannya diterima, namun beliau dilempari, ditolak oleh penduduk Taif, sehingga malaikat Jibril pun datang dan menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasul, penduduk Taif sudah sangat keterlaluan, izinkan saya meminta kepada Allah untuk menimpakan gunung kepada penduduk Taif. Namun berkat kasih sayang Rasulullah SAW, apa jawaban Rasulullah? Jangan wahai Jibril, mungkin dari anak keturunannya penduduk Taif ini nanti akan ada yang memeluk Islam. Inilah kasih sayang Rasulullah SAW, tidak mau menimpakan azab kepada orang-orang yang telah menyakiti beliau.
mungkin beda dengan kita pada saat ini. Apabila kita sedang berdakwah, terjadi sesuatu, banyak yang menolak, mungkin akan minta langsung untuk ditangkap, untuk dipenjarakan dan lain sebagainya. Tapi berbeda dengan kondisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disakiti tapi bisa memaafkan, bahkan memberikan tenggang. Mudah-mudahan anak cucunya ada yang masuk ke dalam Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar sayang kepada kaum mukminin, karena beliau menyimpan doa pamungkas sebagai syafaat di akhirat kelak. Ketika orang-orang di mahsyar kepanasan, kehausan, dan ketakutan, Rasul akan memanggil umatnya untuk diberi minum di telaga Kausar beliau. Orang yang telah minum dari telaga ini takkan kehausan untuk selama-lamanya. Dan di saat semua manusia bingung bertatap dan berharap minta pertolongan, mereka mendatangi sejumlah nabi, dari mulai Nabi Adam, Nabi Musa, hingga Nabi Isa. Semuanya tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan syafaat kepada umatnya. Cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar dilimpahkan kepada umat manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terus cinta kita kepada Rasul apa bentuknya? Jika demikian besar cinta Rasulullah kepada kita, maka di bulan Rabiul Awal ini marilah kita merenung, kita bermuhasabah. Sudahkah kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apalagi setiap hari Jumat banyak hadis yang menjelaskan, berbanyaklah kalian membaca sholawat setiap pada hari Jumat. Bahkan tilawatil Quran pun sebaiknya dikurangin, tapi perbanyaklah kalian semua membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk imbal balik kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menanggung semua beban kehidupan kita, sehingga tadi diceritakan sakaratul maut pun sanggup menanggungnya. Maka bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW, mari kita bersama-sama bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nantinya kita mendapatkan syafaat beliau, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti diriwayatkan, orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat kelak adalah orang-orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi tidak ada salahnya yang dari kemarin-kemarin belum kita lakukan. Mari di bulan Rabiul Awal ini, di bulan Maulid ini, kita mulai perbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila dikatakan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita menjawab Allahumma sholli wa sallim mubarik alaihi. Itu cara kita menjawab ketika ada halaqah, ketika ada pertemuan di mana seorang ustadz atau penceramah mengucapkan mari kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita menjawabnya Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Itu bentuk cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan dengan solawat ini nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-21 Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira.
Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini kita amalkan dalam kehidupan kita. Kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.